Menentukan apa yang akan kita lakukan di masa depan merupakan sebuah hal yang sulit. Memang benar, ketika kita kecil, kita dengan mudah berkata ingin menjadi apa. Namun, pada saat sudah dewasa, bukankah itu sudah tidak berlaku lagi? Ketika kita beranjak dewasa, kita akan lebih fokus menggapai apa yang realistis untuk kita dibanding mengejar apa yang dirasa jauh. Padahal, kita memiliki Tuhan yang dengan senang hati mau menolong kita untuk menggapai mimpi masa depan tersebut. Lantas, mengapa kita masih menyerah? Bukankah merencanakan masa depan dengan impian yang gila bukanlah hal yang mustahil? Bukankah banyak orang di luar sana yang juga memiliki impian masa depan berbeda dan mereka berhasil? Apa yang membedakan kita dengan mereka? Yang jelas, mereka bekerja keras untuk mewujudkan mimpi. Berbeda dengan kita yang hanya diam saja tanpa berbuat apa-apa. Saat ini, mari renungkanlah kembali apakah kita mau kembali memperjuangkan masa depan tersebut. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5. Saat ini mungkin kita mengalami jalan buntu. Namun percayalah bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masa depan yang penuh harapan akan memenuhi hidup kita asal kita menguruskan diri dan tidak menjamah apa yang najis. Bukankah engkau mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Yesaya 51 ayat 10. Menguruskan diri juga bukan berarti kita harus mencapai tingkatan rohani tertentu atau bahkan kesempurnaan. Namun, yang terutama sekali kita harus punya rasa haus dan lapar akan perkara-perkara rohani dan mengimani Tuhan lebih dari apapun. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Mazmur 73 ayat 25. Masa depan bagi orang percaya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Melihat keadaan dunia sekarang yang tak bisa diperkirakan memang sangat wajar bila banyak orang mengalami ketakutan tentang hidup mereka di masa depan. Dengan nada pesimis, banyak yang berkata, tak ada masa depan semakin suram. Seburuk apapun situasi yang tengah terjadi, kita harus tetap optimis sebab masa depan itu sungguh ada dan harapan tak akan pernah hilang. Janji firman Tuhan adalah jaminan kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Kita juga percaya bahwa tak ada rencana Tuhan yang gagal. Saat umat Israel merasa tidak yakin akan masa depannya, rasa tak sanggup menyeberangi sungai Yordan, Yosua hadir untuk menguatkan mereka bahwa Tuhan pasti melakukan perbuatan ajaib asal mereka menguduskan diri. Bagaimana agar kita memiliki masa depan yang cerah sebagaimana yang telah Tuhan rencanakan? Kita harus mengarahkan perhatian kepada didikan. Ini berkaitan dengan ketaatan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat 12. Dan janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal 23 ayat 17. Masa depan yang cerah hanya akan dimiliki oleh orang yang takut akan Tuhan. Kita juga diajarkan untuk tidak iri hati dengan orang berdosa. Sikap iri kepada orang berdosa berarti kita menganggap orang lain lebih beruntung daripada kita sendiri, sekaligus menunjukkan bahwa kita tak menghargai berkat dari Tuhan dan kurang bersyukur dengan apa yang kita terima. Iri hati juga merupakan sebuah sifat yang menunjukkan bahwa kita tidak takut Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu bersyukur pada setiap kondisi dan tidak mudah terpengaruhi oleh omongan orang lain. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan memiliki penyerahan diri kepada Tuhan tanpa rasa takut dan khawatir, sebab masa depannya dijamin oleh Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan bukan sekedar ilusi atau nganangan saja, melainkan bagi yang membayar harga dengan menanggalkan semua beban dosa
dan melepaskan ikatan persahabatan dengan dunia ini. Hiduplah dalam kekudusan sebagai langkah awal menuju kehidupan yang berkemenangan dan bermasa depan cerah. Orang percaya punya masa depan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan masa depan gemilang. Untuk meraih masa depan yang cerah, semua orang harus berusaha dengan keras. Orang tua berusaha menyekolahkan anak-anak mereka, bahkan sampai ke luar negeri dengan harapan agar anak-anaknya mendapatkan pekerjaan yang terbaik, sehingga masa depan mereka terjamin. Bagi orang percaya, masa depan yang cerah tidak hanya sekedar khayalan semata, melainkan memang sungguh ada. Sebab Tuhan sendiri yang telah merencanakannya untuk kita. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Ini merupakan berita sangat menyenangkan, berita yang membangkitkan semangat dalam menjalani hari yang terasa berat. Meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa masa depan itu penuh dengan misteri, bagi orang yang percaya, masa depan itu sungguh ada dan tak akan pernah hilang.